Hidup itu sangat dinamis, bahkan seorang suami dan istri punya pemikiran yang berbeda, apalagi anaknya. Ketika udah besar, ketika udah mandiri, pasti punya prinsip atau pemikiran yang berbeda gitu. Halo guys, aku bukan expert di bidang psikologi, tapi aku mau share terkait bagaimana cara kita mempunyai hubungan dalam keluarga. Nah, sebagaimana video sebelumnya aku telah bahas tentang bagaimana self leadership dan juga cara struktur pikiran kita menentukan keputusan-keputusan hidup, itu akan berpengaruh juga pada diri kita dan juga lingkungan terdekat kita, yakni keluarga. Nah, sebagai calon kepala keluarga nanti ya, aku bakal memimpin sebuah keluarga nanti. Aku merasa bahwa kemampuan untuk mendengar itu terkadang lebih penting daripada kemampuan berbicara, dan ini menentukan karakteristik kepemimpinan atau leadership kita. Kenapa? Karena ketika kita lebih banyak berbicara daripada mendengar, maka leadership kita lebih menuju kepada otoritarian. Tapi ketika kita banyak mendengar kemudian sedikit berbicara, maka leadership dalam keluarga kita lebih demokratis. Dengan menyadari dua konsep ini, setidaknya aku mempunyai mapping atau pemetaan bagaimana kita akan membangun relasi yang sehat di dalam keluarga. Semua keputusan pasti punya konsekuensi, tapi bagaimana kita berpikir atau membuat keputusan dengan meminimalisir konsekuensi tersebut. Aku merasa penting untuk menegosiasikan dan menoleransikan beberapa prinsip dan pemikiran tadi yang mungkin harus kita pertimbangkan, karena satu anggota keluarga itu punya visibilitas, atau bisa kita bilang punya posisi yang kehadirannya atau eksistensinya harus dihargai. Dengan kita mendengar, dengan kita menimbang pemikiran mereka dan akhirnya memberikan keputusan akhir misalnya, itu bisa membantu pola diskusi dalam keluarga dan juga membangun perasaan apresiatif atau asertif dalam sesama anggota keluarga. Aku pribadi tipikal orang yang pemikir dan juga butuh waktu untuk mengurai permasalahan yang kompleks. Tapi dengan kemampuan ini, aku merasa bahwa aku punya pilihan-pilihan yang cukup sadar gitu. Aku punya awareness dalam setiap pilihan hidup ini dan tidak langsung belak-belakan, terlalu emosional, terlalu temperamen, dan juga akhirnya menyesal dengan keputusan yang terlalu cepat, karena keputusan itu langsung berdasarkan dengan emosi. Dengan mempunyai kesadaran, kesabaran, dan juga waktu untuk berpikir, kita bisa meminimalisir konsekuensi atau risiko atas pilihan-pilihan kita tadi. Kompor aja, kompor presto, kalau terlalu panas dia akan meledak. Bahkan kalau masakan kita terlalu panas, kita juga bisa membuat masakan itu gosong. Jadi aku mau bilang kayak it's okay to stop if we are feel overwhelmed. Jadi kita boleh berhenti sejenak kalau segala sesuatu di sekitar kita terasa panas, terasa tidak kondusif, dan terasa sangat tidak terkontrol gitu, atau di luar kontrol kita gitu. Jadi tarik nafas, ambil waktu sejenak, posisikan diri kita sebaik mungkin, baru kita berpikir kembali dengan pikiran yang lebih jernih, lebih dingin, dan juga lebih sehat, dan menentukan keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Jadi selama 7 tahun terakhir aku merasakan banyak fenomena dalam hidup yang aku merasa dibentuk lebih dewasa daripada umurku sendiri. Jadi aku bersyukur di balik itu juga punya kesadaran, kesabaran, dan juga pola pikir yang positif ya dalam menghadapi ujian-ujian hidup gitu. Kalau kita tidak pernah selesai dengan satu masalah dalam hidup kita dan kita membawa itu ke ranah keluarga, maka anggota keluarga yang lain akan menanggung masalah pribadi itu secara tidak langsung ya. Karena manusia itu punya frekuensi. Jadi dinyatakan, tidak dinyatakan, terlibat atau tidak terlibat, itu akan berpengaruh pada anggota lainnya, menurutku ya, dan juga menurut beberapa konsep psikologi. Karena jika kita tidak bisa mengatasi, contoh misalnya nafsu pribadi, maka yang akan menanggung konsekuensinya atau yang menanggung akibatnya ya bisa istri kita atau anak-anak kita gitu. Misal aku nggak bisa ngontrol nafsu ketika ngeliat perempuan cantik gitu, maka yang akan
terluka atau tersakiti, yang merasa dirugikan ya istriku, karena aku nggak bisa ngontrol nafsu ketika melihat perempuan gitu. Atau bahkan ketika aku nggak bisa mengontrol emosi, ketika aku kesal aku main pukul gitu. Ketika anak bikin masalah gitu, kita bisa main pukul gitu ya. Jadi ada sesuatu yang ada dalam diri kita, kalau kita nggak bisa selesain, maka orang lain akan menanggung akibatnya. Entah itu emosi, entah itu nafsu, dan segala hal yang negatif dalam diri kita. Kalau memang kita nggak bisa mengatasi diri sendiri dengan diri sendiri, maka orang lain yang akan menanggung akibatnya. Jadi penting untuk membangun pola pikir, kemudian karakter, dan juga regulasi emosi. Bagaimana kita mengontrol diri kita, kemudian membawa diri ini dalam kondisi yang tidak ideal gitu. Nah, mungkin itu aja video kali ini. I hope you gain benefits from this and see you in the next video. Bye bye.